Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sulistia Budiarko SPD sebagai salah satu pengajar di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung jurusan Teknik Permesinan. Perkenalkan bahwa saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut video pembelajaran saya untuk uji kinerja dengan materi membentuk segi N beraturan dengan dividing head di mesin freeze. Kritik dan saran saya harapkan untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan dulu. Siap, gerak. Tengah kanan, kencang kanan, gerak. Gerak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Gerak cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil istirahat sebentar, saya absensi dulu untuk kehadirannya. Lukman Hakim, Happy Rian, oke. Madna, oke, dah ya. Mahda, Medi, Mirza, Muhammad Iqbal, oke, dianggap ada. Siapkan. Siap, gerak. Untuk mengawali aktivitas kita pagi hari ini, biar lebih semangat, biar lebih kompak, biar lebih solid, kita kumandangkan yel-yel SMK 3. SMK? Siap! SMK? Hebat! SMK 3? Luar biasa. Gerak. 2 kali gerak, cepat, gerak. Oke, masih semangat ya ini ya? Oke. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang membuat dan bekerja pada mesin freeze, yaitu membuat morte. Nah, dalam pembuatan morte diharapkan nanti level keterampilan kalian itu lebih meningkat, karena dari yang pertama kali kalian masuk pengenalan mesin, yang kedua kalian menge-freeze rata, dan yang ketiga adalah membuat freeze bertingkat, yaitu membuat morte. Ya, morte itu kan bertingkat ya Cah ya. Nah, dari pengalaman kalian pada saat minggu yang lalu, yaitu membuat morte, pengalaman apa yang bisa kalian bagi? Atau kesulitan apa yang kalian alami, bisa kita diskusikan secara bersama-sama untuk mencari solusi dari hasil pengalaman praktek minggu yang lalu. Oke, dari kalian mungkin bisa memberikan masukan atau memberikan pengalaman untuk teman-temannya. Nah,
menggunakan high gig, ya, menggunakan high gig. Oke. Kesulitan pertama ada menentukan center untuk membuat lubang berapa itu? Mur M12 ya. Oke. Nah, ada yang bisa ngasih solusi tidak ke temannya yang kesulitan untuk menentukan lubangnya? Caranya piye? Salah satunya menggunakan high gig, salah satunya. Selain itu, walaupun sudah menggunakan high gig, sudah mampu untuk posisinya simetris tidak kiri kanannya? Belum. Silakan yang mau ngasih saran dan solusi untuk temannya. Ada yang punya pengalaman simetris? Ya, gimana Haikal? Buat garis diagonal di tiap sisinya Pak. Ya. Di tengah sisi itu dibuat garis diagonal agar mencapai satu titik. Nah, setelah dibuat diagonal ataupun titik tengah dari fris bertingkat tadi, kira-kira apa yang berpengaruh? Kan penitik nanti setelah itu kan di penitik. Nah, yang membuat meleset itu apanya? Kan sudah ada penandanya di situ. Pencekaman di ragum. Nah, bisa jadi itu masalahnya. Nah, kalau kita sudah menentukan titik tengah dari satu benda, setelah itu kita kasih penitik, ya kan? Harusnya kan nanti bor itu mengikuti dari alur tersebut. Nah, berhubung nanti kamu penempatannya di ragum atau pada mesin bor itu miring, maka hasilnya ketika di bor juga miring. Nah, itu ya, itu salah satu solusinya bisa. Nah, oke. Ada lagi enggak? Nah, jadi untuk menempatkan lubang, untuk membuat mur T, penempatan lubangnya, jadi kalian harus presisi ketika menempatkan benda kerja pada ragum. Kalau perlu diganjal bagian bawah, ganjal bagian bawah. Dan posisi kemiringan kalian bisa menggunakan mistar siku. Untuk ketegak lurusan dengan menggunakan mistar siku. Nah, untuk kerataan bawah kalian bisa menggunakan paralel. Itu solusi yang bisa diberikan untuk posisi simetris kiri dan kanan hasil pengeboran itu adalah biar tepat di tengah. Ada lagi enggak masalah lainnya? Ukuranmu wis pas burung antara nih awal yang kamu inginkan dengan hasilnya yang kamu inginkan, itu ada kesulitan enggak pengambilannya? Ukuranmu mesti presisi apa mesti blong? Nah, itu loh maksudnya. Kesulitan untuk menentukan titik nol benda kerja. Kesulitan pada saat menentukan titik nol benda kerja. Ya silahkan yang bisa ngasih solusi temannya. Moving enggak apa-apa ya. Ya. Mungkin untuk tambahan solusi dari masalah tersebut adalah dengan memberi kertas basah di atas benda kerja. Setelah itu pisau didekatkan benda kerja saat kertas tersebut mengalami perobekan. Di situ benda dan pisau dianggap 1 derajat. Dianggap 0. Oke. Bagus. Salah satu solusi yang bisa dipakai adalah menggunakan kertas, cuilan kertas ya, yang kita basahi, kita taruh di dalam permukaan benda yang akan kita freeze. Nah, dengan harapan ketika nanti kertas itu kena sayatan duluan, kita anggap 0. Nah,
Paling tidak kita tahu bahwa ketebalan kertas itu adalah sekitar 0,7. Ketebalan kertas itu 0,7. Kurang lebih kalau nanti kertas itu sudah terbuang, terlempar dari atasnya benda kerja, paling tidak kita anggap nanti itu sudah titik 0. Tapi untuk ketepatannya lagi nanti kita ukur dengan jangka sorong. Itu biar kita tidak kebablas saja menggunakan kertas. Salah satu solusinya itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita materi ke selanjutnya, karena dari minggu yang lalu kalian sudah sedikit banyak sudah memahami untuk pembuatan bertingkat, fris bertingkat. Oke, nah kedepannya saya harapkan setiap kali pembelajaran kalian bisa merekam ataupun bisa mempunyai bayangan untuk kita lebih aktif lagi, lebih terampil lagi untuk mengikuti pembelajaran, karena pada suatu saat ilmu yang tadinya begitu biasa saja dan tidak manfaat, tapi ketika kita sudah berada nanti di dunia kerja, maka kita akan tahu kegunaannya. Daripada nanti menyesal belakang, lebih baik kita berkorban untuk belajar. Daripada kita menyesal di belakang, lebih baik kita berkorban untuk belajar. Oke, siap. Itu quote-nya hari ini. Oke, tik. Nah, pada pertemuan kali ini ya, nanti kita akan membahas di sini adalah kita mengerjakan KD 4 ya. Di sini KD 4 ini berisi tentang 4.4 ya. Itu menggunakan teknik permesinan fris untuk berbagai jenis pekerjaan. Nah, untuk indikatornya menggunakan fris untuk pembagian bidang rata segi N beraturan, di mana itu adalah untuk pembagian langsung atau sederhana dengan kepala pembagi yang kita gunakan. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat melakukan pekerjaan fris rata dan membentuk bidang beraturan dengan kepala pembagi atau dividing head. Bahasa Jawa ini dividing head ya, kepala pembagi. Oke. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita menggunakan PBT yang berorientasi pada produk, di mana kita nanti untuk membuat bau tanam itu kan orientasinya ke produk, dan kita bisa gunakan secara internal untuk klaim ragum dan bisa kita jual kalau dipasarkan di masyarakat. Nah, oke. Nah, kita masuk ke dalam materi ya, fris rata dan membentuk segi N beraturan. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, landasan teori. Proses permesinan fris adalah proses penyayatan benda kerja dengan alat potong yang berputar. Kalau dibubut, benda kerja berputar. Kalau di fris, pisau berputar. Nah, proses permesinan fris merupakan proses penyayatan benda kerja yang sangat efektif karena alat potongnya memiliki sisi potong jamak. Jamak yang aku tidak ngerti jamak. Jamak ya, Boh? Yo banter toh. Jamak apa tidak ngerti jamak kok? Lebih dari satu atau banyak. Oke. Permukaan yang disayat bisa berbentuk datar, bidang rata, miring, menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, dan segi banyak beraturan maupun tidak beraturan. Bentuk-bentuk persegi misalnya membuat segi 6, segi 4, segi 2 bisa, segi 8 bisa. Yang penting di situ adalah total dari lubangnya adalah 24. Kalian mau buat segi berapa selama tercover itu bisa maksimal 24. Pokoknya ganjil ya. Oke. Nah, dan sebagainya dapat dilakukan dengan mesin fris dengan alat bantu kepala pembagi. Untuk membentuk segi beraturan ini dapat dilakukan pada posisi mendatar dengan menggunakan pisau end mill. Oke, pisau end mill bisa, pakai pisau
jari juga bisa. Nah, di sini kalian amati ada dua model. Yang satu menggunakan lubang untuk dividing head-nya. Ini bentuk dividing head ya. Ini cara kerjanya sama, cuma model lubangnya yang satu lubang, yang satu adalah menggunakan alur. Nah, kepala pembagi dividing head adalah peralatan mesin freeze yang digunakan untuk membentuk segi-segi yang beraturan pada poros yang panjang. Seorang mekaniker kerap kali membagi keliling pada benda kerja untuk jenis pengerjaan. Yang dimaksud pembagian langsung adalah cara mengerjakan benda kerja dibagi menjadi berbidang-bidang dengan cara pembagian langsung yang dilakukan dengan memutar spindle kepala pembagi yang mengacu pada alur lubang-lubang plat pembagi. Nah, ini kalian amati ya. Di sini total ini adalah 24 lubang. Begitu juga gambar yang di sebelah kanan, ini bentuknya alur, ini juga 24 lubang. Nah, perhitungannya seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Jumlah alur ya, jumlah alur sama dengan jumlah alur V pada plat pembagi dibagi jumlah bidang yang akan dibuat. Ini untuk menentukan alurnya tadi, berapa alur yang jalan. Nah, total 24 dibagi dengan yang akan dibuat. Totalnya nanti akan ketemu alurnya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, lembar langkah kerja. Nah, pada lembar ini nanti kalian persiapkan untuk mengisi nama, kelas, absen, ya. Di sini ada sketsa seperti biasanya kalian sudah pernah mengisi lembar persiapan kerja. Nah, ini nanti bisa kalian uraikan urutan dalam pembuatan baut tanam dengan menggunakan kepala pembagi. Nanti alurnya kalian buat di sini. Kita masuk ke dalam benda kerjanya, di mana di sini yang diinginkan adalah tak perbesar, ini enggak ketok ini. Ini apa tuh? Tidak gelem. Kok enggak gelem anu ya? Enggak gelem gede. Biasanya di sini ada tombolnya gitu loh. Nah, wes belum hilang. Nah, ini kan jelas. Nah, ini. Nanti di sini kalian untuk sisi yang sejajar itu nanti kalau kalian ukur nilainya adalah 19. Ini nanti kalian mengulang sampai 6 kali untuk membuat segi 6, mengulang sampai 6 kali. Diharapkan nanti sisi yang sejajar di sini nilainya 19. Jadi nanti ada 3 buah nilai yang didapatkan dari membuat segi 6. Oke, tuh. Kalau kalian amati lagi di sini, di bagian piringan terluar ini juga ada angka-angka dan garis-garis. Di mana di sini angka dan garis-garis itu sebanyak 360, menandakan bahwa satu kali putaran itu 360 derajat. Nah, jadi kalian menggunakan lubang ataupun menggunakan derajat tadi yang ada angkanya di sini, itu kira-kira detail yang mana? Hasilnya menggunakan derajat atau lubang? Menggunakan derajat, karena menggunakan derajat itu pembagiannya lebih banyak. Nah, lebih efektif kalau kalian lebih presisi dan membutuhkan perhitungannya lebih detail, kalian bisa menggunakan yang model derajat. Di sini totalnya 360 derajat. Jadi ada dua alternatif. Pertama, bisa kalian menggunakan lubang
sama dengan alur tadi atau menggunakan metode yang kedua yaitu adalah derajat. Saya bagikan ya. Kita bagikan untuk SKPD-nya. Oke, yang sudah silakan coba bawa ke sini hasil membuat lengan kerjanya. Saya ceknya dulu sebelum kalian nanti praktek di mesin. Kita harus struknya B2, bore center, lengan kerjanya. Akan kecepatan middle 3600. Lanjut yang ketiga, panjang 44, diameter 13. Gambar keempat nanti alat ukur sebagai kaliper 1 2 kali jam. Di atasnya masuk. Masukkan sana. Ini kamu tinggal jumlahkan ya. Ini ada 5 kotak punyamu, dijumlahkan dibagi 5. Iki dijumlahkan dibagi 4. Iki dijumlahkan dibagi 3.
iki tetap nilainya poinnya 5. Yang belum mulai dari atas dulu. Yang 8. 8,3. Terus 3. 2,9. Terus 1,5. Oke, 1,5 masuk. 19 bidang pertama. 19,1. Bidang kedua 19,08. Bidang 3 19, pas. Nah, ini karek konfirmasi apa ya? Kamu konversi ke sini, nilainya masukkan, nanti dijumlahkan. 8 Pak. 8,04. Terus 3, 4. Terus Yang 1,5. 1,5, 1,3 sama 1,5. 1 ya 1,3 sama 1,5. Yang 1,5 yang segenap barang kolom 1, harus 1,5. Terus 19 bidang pertama 18,74. Bidang kedua 18,8. Bidang ketiga 18,74. Kamu total dulu, bagi jumlah kotak 5, nilainya di sini. Ini 4 di total, bagi 4 masuk sini. Total bagi 3. Ya, sesuai kotaknya. Ketemu? Ini kumpulkan. Sepuluh. Tambah 8 dibagi 17 ya Bang? Langsung. Berapa itu? Dari Yusuf itu 11 ya? 11 tambah 9,4. Ini tambah 9,5. Terus tambah 10 ditambah 5 sama dengan dibagi 4 berapa? Dengan 8, 5,25 apa itu jumlahnya? Dibagi 8,5 9,325 itu. 9,325. apa ini? Itu 9,3 aku gitu
Wes. Bapak cek. Segini 4. Berapa nilaimu? Tadi? Lagi telu berarti. Ini 5. 93. Sampun gimana? Caca, kumpul. Wes, kumpul. Aku juga. 10. Wes, jumlah bagi 4. Oke, dari hasil kalian mengerjakan membuat trace dengan menggunakan kepala pembagi ya. Paling tidak nanti coba perwakilan dari kalian untuk bisa memaparkan hasilnya. Setelah tadi kita ukur sama-sama, tolong nanti dipaparkan hasilnya. Kita minta paling tidak ya 1 atau 2 anak yang nanti bisa memaparkan hasilnya atau pengalamannya ketika bekerja di mesin press menggunakan kepala pembagi. Yo sahabat, coba perwakilan 2 orang saja. Oke, pengalamannya bekerja di mesin press dengan kepala pembagi apa? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengoreksi hasil dari kerja saya. Pertama, kita bubut benda kerja sampai diameter 22 di mesin bubut. Kemudian lanjut ke pengerjaan mesin press, membagi segi 6. Ya, yang pertama yang dilakukan yaitu dengan mengenalkan Jelas, Pak. dengan mengenalkan benda kerja pada benda kerja tersebut, yaitu end mill disentuhkan di atasnya sampai tergores sedikit, kemudian dibebaskan, kemudian dinaikkan benda kerja dengan perhitungan yaitu 22 dari benda kerja tersebut dikurangi 19 dari hasil pembagian kepala segitiga ini persegi segi 6 ini. Kemudian sisa dari pengurangan tersebut dibagi 2. Sisa dari pengurangan tersebut yaitu 3 dibagi 2 menjadi 1,5. Kemudian ini dinaikkan 1,5 ke atas. Jangan sampai memenuhi dari ukuran 8. Jadi hanya sedikit aja. Dinaikkan ke atas. Seret, sudah kegores. Kemudian yang goresannya ini diukur. Diukur berapa kedalamannya. Ya, semisal kedalamannya 5. Nah, untuk memenuhi ukuran 8 ini kemudian digeser menjadi 3. Jadi pas ukuran 8. Nah, kemudian setelah ini sudah beres atasnya ini, kemudian dibebaskan. Kemudian putar piring pembagi sesuai dengan NE-nya. Ya, sampai sini diputar. Kemudian sayatkan, seret. Kemudian diputar lagi, sayatkan sampai membentuk segi 6. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa kita camper menggunakan mesin bubut. Ini untuk lebih detailnya bisa dilihat. Ini gambarannya. Ini hasilnya Hasilnya gini, kurang lebih seperti ini. Kalau ini punya saya ini
minus ya. Ini ukurannya bukan 19 melainkan 18,5. Berarti toleransinya itu nggak masuk ya ini. Dan untuk kekasarannya itu masih nggak sampai N7. Jadi ini ibaratnya no good, nggak layak pakai ini. Kalau punya saya sangat perfect sekali. Ini punya perfect 19 dan ini 8. Sedangkan kalau kekasarannya sangat halus sekali. Ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat ulirnya ya teman-teman ini. Ini menggunakan snai M12. Pak, ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Sudah Pak, bisa ada tambahan? Oke. Nah, kalau ukuran tadi berapa punyamu? Kamu kan 19 cuma 18,5. berarti itu masuk, kalau di grade itu masuk penilaian berapa itu? Kalau 30 sampai 120 mili itu toleransinya 0,3. 0,3. Iya. Berarti itu kamu masuk toleransi 6 sampai 30. Nggih. 6 sampai 30 berarti 0,2. 2. Berarti kalau kamu tadi selisihnya adalah 0,5. 0,5, berarti kamu masuk ring penilaian 1. ketiga. Berarti 10, 8, 6. Nggih. Jadi nilaimu nanti untuk item selisih 0,5 berarti nanti kamu masuk nilai 6. Jadi tidak 0. Kalau 0,4 selisihmu berarti kamu masuk ring kedua, nilaimu 8,8. Nggih. Oke. Udah, itu sudah cukup bagus untuk hasil presentasinya. Dan memang kalau untuk masalah kehalusan, tingkat kehalusan itu nanti bisa kalian mengoperasikannya adalah menggunakan otomatis yang paling halus. Dan untuk spindle-nya atau spindle putarnya, pisau jarinya agak dipercepat. Nanti hasilnya lebih maksimal untuk mencapai N7. Dan untuk kepresisian dalam kalian menentukan sejajar, jarak sejajar 19 itu tetap kita butuh latihan, karena memang kita jangan segan untuk berlatih. Kalau untuk masa ketelitian itu memang kita harus sering berlatih, kita sering praktek, nanti akan kita menemukan yang namanya feel-nya sendiri, kita akan temukan. Karena itu berlatih tanpa berlatih tidak akan dapat untuk mencapai kepresisian. Itu tidak ada masalah, kalau selisih-selisih tidak ada masalah. Kita masih dalam tahap belajar, yang penting kita berusaha tetap mematuhi SOP dalam pengerjaan, itu saja. Oke, baik, pembelajaran hari ini kita di ujung pembelajaran. Tadi kita semuanya sudah menyelesaikan pembuatan baut tanam dengan menggunakan kepala perbagi. Kita sudah selesaikan. Kalau ada kekurangan sana sini masih wajar, masih bisa ditoleransi selama dalam prosesnya kita selamat, tidak ada kecelakaan dan tidak ada pisau patah, tidak ada kejadian yang ibaratnya dapat mengganggu pembelajaran. Kalau soal kepresisian dan tingkat kehalusan kita terus berlatih, insya Allah nanti akan baik-baik sendiri, akan menjadi lebih bagus lagi. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, kita nanti akan membahas ataupun praktek untuk pembuatan bahan rek. Untuk pembuatan bahan rek berarti kita nanti menggunakan brace bertingkat. Nah, oke. Sementara itu saja. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, yuk kita baris lagi, kita tutup. Salam doa. Silakan langsung pimpin doa. Yuk.
Ucapkan lagi. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam. Bubar. Yuk.